Saya ulangi kembali, di poin ke-6 ada yang namanya pemakai atau user. Nah, pemakai sendiri di dalam basis data terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama tadi programmer, aplikasi atau application programmer, yaitu pemakai yang menggunakan basis data melalui DML atau Data Manipulation Language, disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau saya analogikan, programmer aplikasi ini adalah orang yang kerjaannya adalah mengembangkan atau membuat sebuah website. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat sebuah website, maka terdapat yang namanya data di dalam website tersebut. Nah, data di dalam website tersebut akan kita kelola yang namanya di dalam database. Sampai sini paham ya? Data yang ada di dalam data yang ada di dalam website akan kita kelola di dalam yang namanya database. Nah, ketika kita ingin mengelola data dari website tersebut ke dalam database, kita menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita gunakan dapat berupa HTML. Itulah tadi yang namanya dasar dari pengembangan sebuah website. Nah, untuk menghubungkan antara website kita dengan database, ada yang namanya PHP. PHP bukan pemberian harapan palsu ya, tapi bahasa pemrograman yang menghubungkan kita antara website yang kita kembangkan dengan database. Itulah bahasa pemrogramannya menggunakan DML, ya kan, data manipulation language atau bahasa manipulasi data. Oke, kemudian yang B, user mahir, yaitu pemakai menggunakan query atau perintah untuk mengakses data. Atau kalau kita analogikan, seorang user mahir ini adalah seorang admin di sebuah perusahaan yang kerjaannya hanya untuk mengakses web database yang kita punya. Contoh, kita punya database dan kita punya tabel yang namanya tabel barang. Nah, si admin ingin mengetahui barang apa yang masih tersedia, berapa jumlahnya, dan berapa harganya, agar tidak terjadi yang namanya kekurangan stok barang atau tidak adanya stok barang. Maka si admin dari sebuah perusahaan tadi mempunyai kerjaan atau punya tugas untuk mengakses database kita, hanya untuk mengakses, tidak untuk mengedit, menambah ataupun menghapus. Kerjaannya hanya untuk mengakses. Kemudian ketika dia sudah akses, dia lihat barang kita yang ada di database atau dia lihat database kita, kemudian dia melakukan kerja pengolahan di tugas atau di kerjaan dia. Tuh, untuk user mahir. Kemudian user umum, yaitu pemakai berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Ini memang seorang yang kerjaannya berhubungan dengan database langsung. Dia hanya bahasanya itu hanya mengakses atau hanya menggunakan database saja. Makanya dia sebuah user umum. Kalau dia bekerja sebagai eh, pengembang website dan juga dia pengakses database, maka itulah dinamakan tadi program aplikasi. Kalau dia hanya untuk mengakses database, itu disebut user mahir. Kalau dia memang kerjaannya di dalam di dalam basis data atau dalam database, maka disebut user umum. Nah, biasanya si user umum menggunakan atau mengakses database atau bekerja di database menggunakan aplikasi permanen, itulah aplikasi yang digunakannya adalah SQL Server. Saya ulangi sekali lagi, aplikasi permanen yang digunakan oleh si user umum adalah SQL Server. Tetapi untuk saat ini SQL Server sangat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena saya sendiri seorang programmer atau seorang pengembang sudah pernah menggunakan yang namanya SQL Server dan alhasil laptop saya tidak kuat. Kenapa? Karena SQL Server sendiri mempunyai eh,
berat aplikasinya itu intinya sangat berat dan sangat memakan banyak penyimpanan di laptop kita. Makanya saya tidak menyarankan anak-anak Bapak semuanya untuk menginstal aplikasi SQL Server. Untuk saat ini kita menggunakan yang namanya MySQL atau bahasanya saat ini adalah MariaDB. Nah, untuk mengakses MariaDB tersebut harus ada yang namanya pihak ketiga. Yaitu di sini tadi program aplikasi. Program pihak ketiga untuk mengakses basis data yaitu MariaDB tadi. Apa program ketiganya, Pak? Atau apa aplikasi pihak ketiganya, Pak? Yaitu XAMPP. XAMPP kita install, kemudian kita dapat mengakses yang namanya database atau MariaDB atau yang namanya lagi MySQL. Oke, untuk penggunaan database kita lakukan nanti. Atau kalau kalian ingin belajar secara langsung kepada saya, kalian boleh juga datang ke sekolah. Oke. User khusus atau spesialis user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional untuk keperluan khusus seperti untuk aplikasi sistem pakar dan pengolahan citra. Nah, user khusus ini adalah seperti yang dibilang tadi untuk sistem aplikasi pakar atau pengolahan citra biasanya digunakan untuk penelitian misalnya di suatu daerah, penyakit apa saja yang sering terjadi di suatu daerah tersebut, berapa rentangnya terjadi, terus itu eh, pada usia berapa saja, berapa jumlah kematian pada suatu daerah. Nah, itu digunakan khusus untuk sebuah suatu penelitian. Oke. Kemudian kita lanjut, inilah yang namanya gambaran sebuah database. Jika di dalam jurusan akuntansi maupun di jurusan eh, ya di jurusan akuntansi ataupun jurusan apa satu lagi saya lupa, eh, data disimpan di sebuah lemari arsip. Tapi jika jika seorang programmer atau seorang database, data disimpan di sebuah database atau di sebuah penyimpanan yang kita punya. Jadi, kenapa zaman dulu penyimpanan menggunakan arsip atau lemari arsip, zaman sekarang menggunakan teknologi? Karena jika kita masih menggunakan yang namanya penyimpanan dengan arsip, disimpan di lemari arsip, jika terjadi yang namanya kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, maka data kita itu akan hilang semuanya, hancur melebur. Kita tidak tahu, kita tidak ada yang namanya eh, apa sih bahasanya, kita tidak ada yang namanya backup data, kita tidak ada yang namanya eh, data-data apa sih eh, simpanan gitu kan. Tapi kalau kita melakukan penyimpanan data menggunakan database, mau hancur apapun segala macam, bahkan komputer kita error, rusak dan lain sebagainya, tidak masalah di kita. Kita tetap dapat mengakses database kita menggunakan semua komputer dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu, yang penting kita apa namanya, yang penting kita menggunakan aplikasi pihak ketiga tadi XMPP, kemudian kita dapat mengakses kembali database kita. Nah, semua database kita akan kita dapat kembali menggunakan XMPP tadi, yaitu aplikasi pihak ketiga. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham seperti apa itu database? Karena begitu banyak kemarin anak-anak bapak semuanya bertanya, Pak, itu database itu seperti apa sih? Bagaimana cara menggunakan database? Kita pakai aplikasi apa dan lain sebagainya. Nah, sudah saya jelaskan tadi database itu apa, menggunakan database itu seperti apa, dan kenapa kita menggunakan database saat ini untuk melakukan penyimpanan data. Kenapa tidak menggunakan arsip seperti yang dilakukan anak perkantoran atau anak akuntansi. Kita anak komputer melakukan penyimpanan data di sebuah database, dan untuk mengaksesnya kita perlu aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga tadi adalah XIMPP yang akan kita pelajari melakukan penginstalan XIMPP di materi selanjutnya. Kemudian ketika kita sudah menginstal XIMPP, kemudian kita mengakses namanya MySQL atau MariaDB.